Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku, kita lanjutkan belajar matematika. Soal dan pembahasan matematika kelas 9 semester 1 materi perpangkatan. Ya, kita lanjutkan ini latihan yang keempat nih, 1.4. Latihan 1.4 pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Ada soal kita bahas dan soal kita bahas. 1. Berpikir kritis. Bagaimana kamu dapat menuliskan angka 1 sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 5 dan perpangkatan dengan basis 7 dan hasilnya harus 1. Maka kita menjawab yaitu penyelesaiannya 5 pangkat 0 dan 7 pangkat 0. 5 pangkat 0 dan 7 pangkat 0 itu adalah 1. Kita lanjutkan. Tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut ini. 3 pangkat 1 tambah 3 pangkat 0. Hasilnya adalah 4. Nah, ini 3, ini 1, 4. Yang B, negatif 2 pangkat negatif 6. Hasilnya adalah 1/64 atau 1/2 pangkat 6. Ya. Negatif 3 pangkat 3 kali negatif 3 pangkat 0. Hasilnya adalah negatif 27. Ini 1 ya. Oke. Lanjut. 1/6 pangkat negatif 3. Hasilnya adalah 216. Yang E, negatif 2/3 pangkat negatif 2, hasilnya adalah 9/4. Ya, selanjutnya, tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 per 2 pangkat 6. Maka hasilnya adalah 2. Sini sama. Ini menjadi 7. Ini 6. Ya, orangnya tinggal 2. Ini hasilnya berapa? Negatif 1/4 pangkat negatif 4. Ini pangkat 0. Maka hasilnya adalah 1. Ini 1. Ini sama ini. Positif negatif bilang tinggal 1. Ya kan? Berikutnya 1/3 pangkat 5 kali 1/3 pangkat negatif 7. Maka hasilnya adalah 9. Yang D, negatif 7 pangkat 4 kali 7 pangkat 3. Nah, ini hasilnya adalah 7 pangkat 7. Jumlahkan sama ya. Maka hasilnya adalah ini. Nah, berikutnya, sederhanakan dalam bentuk pangkat negatif. A, B, C per A pangkat 3, B, C pangkat 4. Maka hasilnya adalah negatif A pangkat negatif 2. Nah, ini kan. Berarti ini 1 min 3. Ya, B-nya hilang, C-nya negatif 3. Karena ini pangkat 1, 1 kurang 1 hilang. Ya. B negatif 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2. Mau jawabannya 1/5 pangkat negatif 3. Lanjut yang C. Nah, ini hasilnya adalah 1 per B pangkat negatif 8. Ini. Yang D hasilnya adalah 1. Karena 0, R pangkat 0 itu 1. Ya. Lanjut.
Sederhanakan dalam bentuk pangkat positif. Nah, maka ini menjadi 2M pangkat negatif 4 kali M pangkat negatif 3, maka menjadi 2 per M pangkat 7. Karena ini negatif, ya, maka menjadi 2M pangkat negatif 7 kalau jadikan positif seperti ini. Yang B menjadi 6 pangkat 4. Nah, dikurangi aja. Yang C menjadi 1 per B pangkat 3. Dan ini ya dikurangi ini ya menjadi positif kan ya. Negatif 6 dikurangi negatif 3. Ya, berarti positif sama positif jadi negatif sama negatif jadi positif. Maka di sini tinggal negatif 3. Negatif 3 maka 1 per B pangkat 3. Yang D, nah, ini tinggal C pangkat 4. Nah, ini kan C pangkat 4. A pangkat 3, B-nya pangkat 1. Dijadikan positif. Berikutnya, sederhanakan bentuk operasi perpangkatan berikut. 18T pangkat 3 kali 2T pangkat negatif 3. Maka di sini hasilnya adalah 18T pangkat 3 kali 2T pangkat negatif 3. Sederhanakan ya. Masih tetap sama ya. Dan yang di sini 2T pangkat 5 Y pangkat 6. Nah, ini Y-nya 0. Nah, ini jadi 1 ya. Y pangkat 0 itu 1. T-nya nah, ini min jadi plus pangkat 5. Berikutnya 2M pangkat min 7. Ini 1 ya, ini jadi 1 nih. Maka 2-nya tetap negatif 7. Ini jadi 5M pangkat 3. Oke. 5M pangkatnya dari 4. Ini 1 kan. Ditambah ini 3. Maka di sini ada 3. Maka posisinya tetap 3 positif. Jadi ini 5M pangkat 3. Analisis kesalahan. Jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam penyederhanaan berikut ini. D pangkat negatif 5, apakah nulisnya seperti ini? Maka kalau kita penyelesaiannya nulisnya seperti ini. 1 per D kali 1 per D sebanyak 5, maka 1 per D pangkat 5. Harus seperti ini. Ya, karena ini pangkatnya negatif. Jadikan ini positif seperti ini. Berikutnya, tentukan panjang diagonal ruang balok di bawah ini dengan panjang rusuk AB sini 12, BC adalah 5, CG adalah 4. Nah, kalau kita menyelesaikannya, maka panjang rusuk AG-nya itu adalah 185. Dari mana akar 185? Ya, kita selesaikan. Penyelesaian pertama, panjang AC ini kita cari. Panjang AC adalah dari 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. AC sama dengan akar 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Maka di sini pakai rumus Pythagoras ya. AC sama dengan 144. Ini adalah 5. Maka AC adalah ini dijumlahkan 169. Akar dari 169 adalah 13. Jadi diagonal sisi AC ini adalah 13. Selanjutnya yang kita cari diagonal ruang, yaitu AG. Nah, maka kita cari dari panjang AC sama panjang CG. Maka mencari panjang AG itu sama dengan 13. Nah, tadi AC ya kuadrat ditambah ini tingginya 4 kuadrat. AG sama dengan 169 tambah 16. AG sama dengan akar 185. Ya, ini soal untuk nomor 8
Ya, kita lanjut. Tantangan. Pada sebuah pabrik kertas HVS dilakukan pengemasan kertas per rim. Satu rim sama dengan 500 lembar. Jumlah pesanan yang harus dipenuhi pabrik tersebut tiap harinya adalah 30 karton box dengan masing-masing karton box berisi 30 rim kertas. Berapakah rim kertas HVS yang diproduksi dalam 1 bulan? 1 bulan adalah 30 hari. Ya, maka kita selesaikan 30 kali 30 kali 30 atau 3 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 sama dengan 27.000 rim. Ya, ini untuk penyelesaian yang nomor 9. Ya, kita lanjut. Tantangan. Setiap tanggal 10 Budi melakukan aktivasi paket internet murah dengan kapasitas 1 GB ya. Untuk telepon selulernya dan masa aktifnya berlaku sampai tanggal 10 pada bulan berikutnya. Jika Budi melakukan aktivitas pada tanggal 10 Agustus 2016, berapakah kapasitas rata-rata tiap hari yang digunakan Budi agar tiap dapat menggunakan paket internet hingga 9 September 2016? Ya, jawabannya adalah 10 per 3 MB. Nah, itu adalah 10 Agustus sampai habisnya 21 hari dan 9 September adalah 9 hari, maka di sini adalah jumlahnya adalah 30. Dalam 100 kita bagi ya, kita bagi 1000 ya. 1000 kita bagi 30 maka 30 maka menjadi, kita hilangkan menjadi 100 per 3 MB tiap harinya. Ya, yang kedua, tantangan pada nomor 9 masih sama. Andaikan paket internet Budi habis pada tanggal 30 Agustus 2016, berapa rata-rata kapasitas yang digunakan Budi tiap harinya? Oke, kapasitas selesainya adalah 50 kali 10 pangkat 6 byte. Satukannya byte. Ini untuk jawaban nomor 11. Berikutnya nomor 12. Setiap kantong darah yang didonasikan oleh para pendonor kepada Palang Merah Indonesia PMI berisi 0,5 liter darah. 1 mili ya, itu adalah 10 pangkat 3 mililiter. Pertanyaannya, jika dalam setiap 1 mili ini darah mengandung 3 kali 10 pangkat 4 sel darah putih, berapakah jumlah sel darah putih dalam satu kantong darah tersebut? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan yang paling sederhana. Yang B, jika dalam setiap 1 mili darah mengandung 7 kali 10 pangkat 6 sel darah merah, berapakah jumlah sel darah merah yang satu kantong darah tersebut? Tuliskan jawabanmu yang paling sederhana. Oke. Jawaban yang A, 5 kali 10 pangkat 5 kali 3 kali 10 pangkat 4. Maka adalah 15 kali 10 pangkat 9. Ini yang B, 5 kali 10 pangkat 5 kali 7 kali 10 pangkat 6 adalah 35 kali 10 pangkat 11. Ya, ini. Sekarang nomor 13. Sederhanakan bentuk akar berikut. Yang A, akar dari 112. Ini namanya bentuk akar ya. Dari bentuk akar ini mau kita sederhanakan, maka hasilnya adalah akar 112 adalah dari 16 kali 7. 16 di akar adalah 4, 7 tetap, berarti 4 akar 7. Kalau akar 216, ya, akar 216. Akar 216 berapa? Adalah dari 36 kali 6. Nah, 36 di akar 6. 6-nya tetap, berarti jawabannya adalah 6 akar 6. Yang C, akar dari 605 itu adalah dari 121 kali 5. Ya, maka di sini 121 kali 5, 100 akar 121 adalah 11. 11 akar 5. Yang 800 adalah dari 400 kali 2. Akar 400 adalah 20 akar 2. Dibagi aja.
mulai dari 2, 4, 5 yang bisa diakar ya. Yang mulai bisa diakar itu berapa ya. Yang E 5.000. Maka di sini 2.500 kali 2. Maka ini diakar menjadi 50. 50 akar 2. Oke. Yang F, nah di sini karena ini bilangannya 0,00 ya, maka di sini menjadi 121. Ini adalah 1000. Oke, di sini 121 diakar 11. 11 per 10 pangkat negatif 3. Untuk yang nomor yang menurut yang G ya. Ini juga sama 18 dari sekian ini 10 pangkat negatif 4. Nah, nanti diakar ya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini diakar menjadi 10 pangkat negatif 4. Buat seperti ini. Yang H 9 akar 2 tambah akar 272 dikurangi akar 578. Maka hasilnya, nah, kita tulis ini 9 akar 2 tambah akar 72 kurangi akar 578. Maka di sini 9 akar 2 ditambah akar 36 kali 2 kurangi akar 289 kali 2. Nah, ini dari 72 itu 36 kali 2 72. 289 kali 2 adalah sekian. Kita samakan yang di dalam akar. Maka ini 36 menjadi 6. 289 adalah jadi 17. Maka hasilnya 9 tambah 6 itu adalah 15. Positif ya kan? Jadi di sini kurangi 17, tinggal negatif 2 akar 2. Ya, untuk soal yang H. Sekarang soal yang I. 7 akar 3 tambah akar 48 kurangi akar 768. Nah, ini menjadi 7 akar 3 tambah 16 kali 3. 16 kali 3. 16 kali 3 adalah 48. Dari 768 itu hasilnya adalah 256 kali 3. Nah, maka di sini ketemu 16 diakarkan adalah 4. 3-nya di dalam. Harus sama di dalam akar. Di sini juga 16 itu dari 256 itu adalah 16 akar 3. Maka 7 tambah 4 kurangi 16. Maka negatif 5 akar 3. Berikutnya yang C 9 akar 5 kurangi akar 125 tambah akar 720. Maka di sini menjadi 9 akar 5 kurangi 25 kali 5 tambah 144 kali 5. Nah, 25 di akar 5 keluarkan, di dalam akarnya 5 semuanya. 12 ini dari akar 144 adalah 12. Maka 9 kurangi 5 tambah 12. Hasilnya adalah 16 akar 5. Ini dikurangi 4. 4 tambah 12 adalah 16. Ini soal nomor 13. Ya, ini bisa dipahami. Boleh kalian catat di buku. Nomor 14, Pak Asep memiliki sebuah kolam renang berbentuk silinder. Di belakang rumahnya diameter kolam tersebut adalah 14 akar 3 meter. Dengan kedalaman 150 akar 2 cm. Apabila Pak Asep ingin mengisi kolam tersebut sampai penuh, berapa liter air yang dibutuhkan Pak Asep? Tuliskan jawabanmu dalam perpangkatan paling sederhana. Ya, kita jawab. Jari-jarinya 7 akar 3 meter. Oke, jadikan maka menjadi 70 akar 3 desimeter. Tingginya 150 akar 2 cm. Kita samakan, maka menjadi 15 akar 2 desimeter. Ya. Volumenya pi kali r kuadrat kali t. Pi-nya pakai 22/7 kali r-nya tadi 70 akar 3 pangkat 2 ini ya, kali 15 akar 2. Maka di sini 22/7 kali 14
titik 700 kali 15 akar 2. Oke. Dikali ini ya. Ini kali 7 ini jadi 9 ya, hilang ya. Kuadrat dicoret aja. Maka di sini 693.000 akar 2 desimeter kubik. Ya, maka di sini menjadi 693.000 akar 2 liter. Jadi air yang dibutuhkan Pak Asep adalah 693.000 akar 2 liter. Nomor 14, ya kita lanjutkan soal nomor 15. Sebuah kapal tenaga angin seperti pada gambar di bawah tali ini, agar layar menarik kapal pada sudut 45 dan ketinggian layar 150. Wah, 150 ya. Maka kita akan menyelesaikan soal di bawah ini. Lihat di sini sudut 45, pasti di sini juga 45. Dan di sini 90 karena di dalam sudut itu adalah jumlahnya adalah 180. Maka untuk perbandingannya di sini 90, sini 45, maka di sini 1 dan di sini adalah akar 2. Ya. Untuk perbandingannya, maka di sini penyelesaiannya adalah gunakan konsep segitiga sama kaki dan teorema Pythagoras. Maka hasilnya adalah perkiraan panjang tali ini itu adalah 150 akar 2 panjangnya ini. Nah, panjang ini dari mana? Ini dari 1. Kalau perbandingannya menggunakan konsep segitiga sama kaki teorema Pythagoras, ini 1 dan sini adalah akar 2. Kalau di sini 150, pasti di sini juga 150. Kalau di sini adalah 150 akar 2. Oke, itu anak-anakku. Terima kasih. Kita sudah belajar bersama membahas soal yaitu 1.4. Selanjutnya bisa kalian lihat lagi yaitu latihan soal dan jawabannya kita bahas bersama yaitu 1.5. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.